Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Eci Winarti dalam pelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang relasi dan cara menyatakan suatu relasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Seperti apakah itu? Yuk diperhatikan. Fungsi atau pemetaan artinya sebuah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Ya, jadi setiap anggota himpunan A dia hanya boleh menghubungkan ke satu aja di anggota himpunan B. Nah, misalnya seperti ini. Gambar-gambar ini merupakan sebuah relasi dengan bentuk diagram panah. Nah, apakah relasi ini termasuk fungsi atau bukan? Jika dia termasuk fungsi, syaratnya tadi jangan lupa bahwa setiap anggota himpunan A dia hanya boleh satu kali saja memanahkan atau menghubungkan ke anggota himpunan B. Berarti gambar pertama ini kita lihat di anggota himpunan A-nya ya. Apakah di anggota himpunan A ini dia setiap anggotanya hanya satu kali memetakan ke anggota himpunan B? Ya, ternyata hanya satu kali, maka ini disebut fungsi. Kemudian untuk gambar yang kedua, diperhatikan kembali syarat fungsi tadi. Setiap anggota himpunan A hanya boleh satu kali aja menghubungkan ke anggota himpunan B. Kita lihat anggota himpunan A, semuanya satu kali kah? Ya, semuanya satu kali. Maka ini memenuhi syarat suatu fungsi. Maka gambar kedua ini disebut fungsi. Dan gambar yang ketiga, apakah ini termasuk fungsi? Apakah setiap anggota himpunan A-nya memetakan satu kali saja? Tidak ya. Kenapa? Karena ada satu anggota di himpunan A-nya memetakan lebih dari satu kali. Nah, ini tidak memenuhi syarat suatu fungsi. Maka dia disebut bukan fungsi. Dan juga syarat yang satu lagi tidak dipenuhi, yaitu karena ada di anggota himpunan A ini yang tidak memanah ya, tidak memanah ke anggota himpunan B. Maka dua syaratnya ini tidak terpenuhi, maka dia disebut bukan fungsi. Karena ingat, syarat fungsi dia harus setiap anggota A-nya ini memanahkan atau mempunyai pasangan satu kali saja ke anggota himpunan B. Dia tidak boleh lebih dari sekali dan juga tidak boleh tidak memiliki pasangan ke anggota himpunan B-nya. Jelas ya? Oke, berikutnya. Bagaimana jika disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan seperti ini? Apakah dia termasuk fungsi atau bukan? Kita lihat, perhatikan syarat fungsi tadi. Setiap anggota himpunan A-nya hanya boleh memetakan satu kali saja. Artinya kita lihat yang depannya saja ya. Ingat, lihat depannya saja, itu tidak boleh ada yang sama. Kita lihat yang depannya 1, 2, 3, 4, tidak ada yang sama. Maka ini termasuk sebuah fungsi ya, karena memenuhi syarat fungsi. Selanjutnya yang kedua ini. Kita lihat yang anggota himpunan A-nya, artinya yang depannya saja 1, 2, 3, 4. Walaupun yang belakangnya sama, itu tidak mempengaruhi karena yang kita lihat cukup anggota himpunan A-nya saja yang tidak boleh lebih dari satu kali, artinya tidak boleh ada yang sama ya. Dia harus berbeda. Oke, maka ini dikatakan sebuah fungsi. Lanjut, perhatikan yang ketiga. Kita lihat yang depannya 2, 2, 2, 2. Maka ini bukan fungsi. Mengapa demikian? Karena setiap anggota himpunan A-nya ini ternyata
memanahnya atau mempunyai pasangannya lebih dari satu kali. 2 ini ke 1, kemudian 2 juga ke 2, 2 juga ke 3, 2 juga ke 4. Nah, tidak boleh seperti ini. Maka ini disebut bukan fungsi, ya. Lanjut, berikutnya jika disajikan dalam bentuk grafik kartesius seperti ini. Nah, apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Cukup kita perhatikan di himpunan A-nya. Himpunan A-nya ingat ya yang di sini. Nah, yang garis ini kita perhatikan dia apakah 2 kali. Ini titik yang ini artinya A berpasangan dengan 2. Kemudian ini B berpasangan dengan 1. C berpasangan dengan 3. Artinya di A, di B, dan di C tidak ada yang pasangannya 2 kali ya. Jadi gambar pertama ini termasuk fungsi. Oke, selanjutnya kita perhatikan gambar yang kedua. Ingat lagi tadi kita hanya melihat daerah anggota himpunan A-nya saja. Di sini ya, berarti lihat A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 1. Apakah A, B, C ini ada yang pasangannya lebih dari 1? Tidak ada ya. Dan lihat apakah ada anggota A ini ya, A, B, C ini yang memiliki pasangan lebih dari 1 kali? Tidak ada ya. Maka gambar kedua ini juga dikatakan sebuah fungsi. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Himpunan A-nya kita lihat siapa saja anggota himpunan A tadi? Ada A, B, C. Apakah setiap anggota himpunan A ini memiliki satu saja ini ya pasangannya? A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 2, C juga berpasangan dengan 2. Ya, semuanya ada ya. Ada pasangannya. Walaupun ini sama, tidak jadi masalah. Jadi ini memenuhi syarat suatu fungsi. Oke, selanjutnya perhatikan gambar grafik berikut ini. Nah, yang seperti ini cukup kita perhatikan sumbu X-nya saja. Misalnya yang ini. Ya, di sumbu X-nya ini tidak ada yang boleh X-nya itu angkanya sama. Misalnya sebuah garis ini, kurva ini, kita ambil salah satu contoh. Titik inilah ya. Nih misalnya berapa nih? Kira-kira aja. Di sini misalnya kalau di sebelah kiri berarti negatif 1. Di sini kira-kiranya berapa? Positif ya. Positif misalnya 1. Berarti titik ini negatif 1 dan negatif 1,1. Negatif 1,1. Nah, negatif 1 yang di sini apakah ada di bawahnya sini juga yang negatif 1 lagi? Tidak ada kan? Di bawah sini tidak ada garisnya. Maka ini aman, dia termasuk syarat fungsi. Kalau yang titik ini misalnya ambil sembarang ya, dari sepanjang garis ini boleh ambil bebas. Misalnya titik yang ini, titik ini katakanlah 2,0. Nah, apakah ada lagi 2,2, 2,-1? Gak ada kan? Berarti ini aman. Ini termasuk sebuah fungsi ya. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Misalnya ibu ambil di satu titik ini ya, sembarang ini, atau boleh yang inilah, bebas sama aja ya. Ini misalnya min 1 nih, min 1,0, min 1,0 titik ini. Nah, bagaimana kalau titik yang ini satu garis ya dia? Nah, yang ini pasti dia negatif 1 juga. Apabila di sini negatif 1, maka ini juga negatif 1. Negatif 1, misalnya di sini 1. Berarti X-nya itu ada 2 kali memetakan ya. Itu tidak boleh. Sama seperti ini. Ini kan titik X. Misalnya ini ada sebuah titik, ini ada sebuah titik. X-nya ini pasti sama. Ini misalnya titik ini berapa nih? Ini misalnya angka di sini X-nya ya, dimisalkan dengan 3. Ini berarti 3, sekian. Di sini juga pas 3, sekian ya. Artinya 3-nya itu udah 2 kali
memetakannya, maka ini tidak boleh. Nah, maka ini bukan syarat fungsi tadi, maka ini disebut bukan fungsi. Dan berikutnya, ingat sumbu X-nya ya yang kita lihat. Nah, misalnya ini kita ambil sembarang, berapa maunya, ini 0 ya, 0. Titik ini, lingkaran ini, kita ambil titik di sini. Jika ini 0, maka titik ini misalnya 0,1. Dan yang ini berarti 0,-1. Artinya 0 ini di himpunan A-nya ini memanah lebih dari satu kali, ya, 0,1 dan 0,-1. Maka ini bukan fungsi. Selanjutnya, bagaimana gambar yang ini? Ambil saja sembarang ini. Ini tadi 1,0. Apakah ada 1 ini di atasnya sini ada garis lagi? Tidak ada. Di bawahnya ada garis kah? Tidak ada. Ini sebuah garis lurus seperti ini ya. Ini merupakan suatu fungsi. Karena angka satunya tidak ada yang pasangannya lebih dari satu kali. Begitu juga dengan ini. Ini misalnya katakanlah 0,-1. Nah, 0,-1 apakah ada juga yang 0,1? 0,1 di sini berarti ya. Nah, itu dia bukan fungsi kalau ada garis di sini ya. Sedangkan dia hanya 0,-1-nya cuma satu kali, 0-nya itu. Angka satunya cuma satu kali. Misalnya ini. Titik ini berapa nih kira-kira? Misalnya ini -2. -2, berapa di sini? Misalnya -3. Berarti -2, apakah ada -2-nya yang ke pasangan lain? Nggak ada kan? Berarti ini sebuah fungsi. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada domain, kodomain, dan range. Apa itu domain? Domain yaitu daerah asal atau disebut juga dengan himpunan A. Kalau kodomain yaitu daerah lawan atau juga disebut dengan daerah anggota himpunan B. Kalau daerah asal itu himpunan A, maka daerah lawan himpunan B. Serta berikutnya ada range. Range adalah daerah hasil atau daerah yang terkena panah ya. Misalnya ada contoh nih, seperti ini diagram panah. Maka domainnya atau domain yaitu daerah awal, daerah asal atau himpunan A. Siapa saja itu? KLMN. Domainnya adalah KLMN. Nah, kalau kodomain atau daerah lawan itu kita ambil yang anggota himpunan B. Siapa saja? 5, 6, 7, dan 8. Bagaimana dengan range? Range tadi daerah hasil, berarti yang dipanah saja. Berarti 5, 6, dan 8. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Bagaimana kalau dia dalam bentuk seperti ini? Domainnya yang mana? Domainnya ingat ya. Berarti anggota himpunan A. Berarti siapa saja? 1, 2, 3, dan 4. Kalau kodomainnya tadi daerah himpunan B. Siapa saja di sini? 1, 2, 3, 4. Range, daerah hasil yang kena panah. Artinya gini ya, range itu daerah himpunan B, tapi yang terkena panahnya saja, yang terkena ini pasangannya. 1 berarti ada ya. Oke, 1, kemudian 2 ada. 3 adakah? Tidak ada. Maka 3 tidak diisi. Berikutnya 4 ada? Ada. Berarti 1, 2, 4 ya. Lanjut. Bagaimana kalau dia dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Oke, domain tadi daerah asal atau himpunan A-nya yang depannya artinya ya. Siapa saja yang depan? A, B. B-nya ada 2, ditulis satu kali saja. C, berarti A, B, C. Selanjutnya, kodomain atau daerah himpunan B. Kita lihat yang sebelahnya berarti ya. Ada 2, ada 1, 2, 3. Kita urutkan dari yang terkecil berarti 1, 2, dan 3. Range atau daerah hasil yang ini ya, himpunan yang kedua. Ada 2, 1, 2, 3. Oke enggak?
Ini berarti sama ya, 1, 2, dan 3. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang fungsi, macam-macam fungsi dan juga domain, kodomain, dan range. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.